Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 26 dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Rida Ristiana, SE MAK, dengan mata kuliah Manajemen Perpajakan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Safitri Utami dengan NIM 19060200068. Halo. Selanjutnya ada Siti Alia Salsabila dengan NIM 19060200131. Halo. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Syarza Setiani dengan NIM 19060200055. Nah,
premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga yaitu sebesar 20% dari laba neto setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kemudian yang terakhir adalah dalam hal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain atau tax partner. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Safi Triutami. Waktu dan layar saya persilahkan. Pasal 26 ayat 1, jenis penghasilan yang A, dividen. Peraturan Perpajakan Nomor 1 Tahun 2007, tarifnya 10% atau sesuai persetujuan P3B. Lalu jenis penghasilan selanjutnya yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang C, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang D, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang E, hadiah dan penghargaan. Yang F, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang G, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang dikenai tarif 20% dikali penghasilan bruto. Lalu pasal 26 ayat 2 huruf A, jenis penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Penghasilan dari penjualan harta atau pengalihan harta di Indonesia, penghasilan neto PMK nomor 258-03-03-2008, 25% dikali harga jual dan bersifat final. Tarifnya 20% dikali penghasilan neto. Lalu pasal 26 ayat 2, jenis penghasilan berdasarkan PMK nomor 82-PMK titik 03-2009, perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan berdasarkan PMK nomor 82-PMK titik 03-2009, 25% dikali harga jual. Itu tarifnya 20% dikali penghasilan neto. Lalu premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. A, premi yang dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri 50% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Yang B, premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri 10% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto, dikenai tarif 20% dikali penghasilan neto. Lalu di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 26 ayat 1, 20% dikali penghasilan bruto. Contoh yang pertama, PT Perdana merupakan penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2007 membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Lalu contoh yang kedua ada Jen adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2007 mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 8.500 rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 20.000 US dollar dikali 8.500 rupiah sama dengan 34 juta rupiah.
Selanjutnya, contoh perhitungan dari PPh pasal 26 ayat 2, 20% dikali penghasilan neto. Contoh yang pertama, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2007 mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life INC. Premi yang dibayarkan oleh PT Ananda kepada Building Life INC sebesar 1 miliar rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Lalu seperti pada contoh di atas, PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimiliki kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Beringin Jaya dengan jumlah premi sebesar 750 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagian polis asuransinya kepada perusahaan asuransi di luar negeri Tower Insurance Ltd dengan premi sebesar 500 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh Beringin Jaya adalah 20% dikali 10% dikali 500 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tax treaty. Nah, apa sih tax treaty itu? Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Nah, perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan syarat memanfaatkan tax treaty. Di sini ada 5 syarat. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam UU PPh dan ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, pada umumnya tarif ini dibuat lebih kecil daripada tarif aturan domestik. Untuk memanfaatkan tarif ini, SPLN atau subjek pajak luar negeri harus menunjukkan surat keterangan domisili. Lalu yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Nah, jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23, atau pasal 4 ayat 2. Nah, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 sebesar 20%. Lalu yang ketiga, wajib pajak luar negeri atau WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tertentu lainnya. Nah, untuk memanfaatkan tarif ini, SPLN perlu memperlihatkan SKD yang telah memenuhi persyaratan lainnya, seperti menggunakan form DGT. Lalu yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan tax treaty. Jadi ada batasan nih agar pemanfaatan P3B atau tax treaty ini tidak disalahgunakan oleh WPLN. Di antaranya, substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Lalu, bentuk hukum yang sama dengan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi. Lalu, kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk melakukan transaksi. Nah, lalu yang terakhir, syarat yang terakhir nih, penerima penghasilan merupakan beneficial owner yang hal dipersyaratkan dalam P3B atau tax treaty ini ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa persyaratan WPLN badan ini agar dianggap sebagai beneficial owner. Salah satunya adalah mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak
yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan beneficial owner di dalam tax treaty. Nah, beneficial owner adalah orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri, suatu negara yang merupakan pemilik sebenarnya dari penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti yang bersumber dari Indonesia. Sehingga orang pribadi atau badan tersebut berhak untuk menikmati ketentuan P3B atau tax treaty antara Indonesia dengan negara tempat orang pribadi atau badan tersebut berdomisili. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu yang pertama, perbedaan antara PPh 21 dan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 26 ini dari pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan terletak pada status subjek pajaknya. Kemudian yang kedua, untuk PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, subjek pajaknya adalah WTDN atau wajib pajak dalam negeri. Sementara itu untuk PPh pasal 26, subjek pajaknya adalah WPLN atau wajib pajak luar negeri. Jadi beda ya, kalau PPh pasal 21 atau 23 itu wajib pajaknya itu dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 itu wajib pajaknya luar negeri. Kemudian yang terakhir, dalam PPh pasal 26 ini, tarif pemotong atas pembayaran kepada wajib pajak luar negeri adalah 20%. Dengan memperhatikan ada tidaknya tax treaty atau P3B. Nah, jika tax treaty nilai efektifnya yaitu 10%. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.